Pandemi COVID-19 menekan seluruh sendi ekonomi Indonesia. Perekonomian di tanah air harus tertatih untuk kembali pulih. Sang kepala negara pun meramal ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun ini akan kembali berada di posisi negatif sama seperti di kuartal 2 2020. Jokowi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada minus 3% secara tahunan. Jika ramalan Jokowi terrealisasi, maka Indonesia resmi masuk jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi di tanah air minus 2 kuartal beruntun. Saking khawatirnya, Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk fokus menjaga titik keseimbangan antara penanganan dan pemulihan ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan lampu kuning di kuartal 4 tahun ini agar realisasi belanja negara bisa diserap maksimal, agar ekonomi Indonesia di kuartal terakhir 2020 bisa tumbuh positif. Setelah 3 bulan beruntun terjadi deflasi, akhirnya kembali terjadi inflasi di Indonesia. Pada Oktober 2020, Badan Pusat Statistik mencatatkan inflasi sebesar 0,07% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara inflasi tahun kalender hanya 0,95% dan inflasi tahunan tercatat 1,44%. Dari 90 kota, ada 66 kota yang mencatatkan inflasi dan 24 kota deflasi. Inflasi tertinggi di Sibolga sebesar 1,04%, sebaliknya deflasi tertinggi terjadi di Manokwari yang tercatat 1,81%. Inflasi yang terjadi di Oktober disebabkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti cabai merah, bawang merah hingga minyak goreng. Kenaikan harga cabai merah terjadi kompak di 82 kota di tanah air. Kondisi manufaktur Indonesia masih terpuruk pada awal kuartal 4 2020. Mengacu survei Purchasing Managers Index atau PMI dari IHS Markit, PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2020 masih di bawah level 50, yakni 47,8. Jika dibandingkan realisasi pada September 2020 yang berada di level 47,2, data PMI manufaktur Indonesia hanya naik tipis secara bulanan meski pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah dilonggarkan. IHS Markit mendata, tingkat permintaan manufaktur masih lemah. Di sisi lain, perusahaan manufaktur juga masih berupaya mengontrol biaya operasional perusahaan karena harga sejumlah bahan baku justru meningkat. Misalnya harga bahan baku logam, bahan kimia, plastik, maupun bahan baku untuk produksi makanan. Menurut IHS Markit, belakangan ini PHK di industri manufaktur juga meningkat dan disinyalir sebagai jurus efisiensi dari perusahaan. Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus terjadi. Puluhan ribu buruh kembali berdemonstrasi turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law. Sederet tuntutan digaungkan buruh kepada pemerintahan Jokowi. Buruh menuntut pembatalan Omnibus Law dan agar upah minimum 2021 tetap dinaikkan. Tak kurang dari 32 federasi buruh berunjuk rasa di 24 provinsi pada 2 November. Tak sampai di situ, aksi demonstrasi penolakan buruh akan dilanjutkan pada 9 November 2020 di depan gedung DPR untuk menuntut dilakukannya legislatif review. Dan pada 10 November 2020, aksi akan digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut kenaikan upah minimum 2021. Usai lepas dari jerat tekanan pandemi, aktivitas pabrik Cina tercatat ekspansi 6 bulan berturut-turut. Pada Oktober, indeks PMI versi Caixin ekspansi di level 53,6. Data indeks PMI versi Caixin di Oktober ini juga menjadi yang tertinggi sejak 2011. Ekonom Caixin Insight Group menyebut penanganan COVID-19 oleh pemerintah Cina menjadi kunci pulihnya industri manufaktur di negeri Panda. Selain itu, pasokan dan permintaan meningkat seiring dengan harga yang stabil sehingga meningkatkan kepercayaan diri di kalangan pengusaha. Selain itu, indikator ekonomi untuk konsumsi, investasi, dan output industri bulan September lebih baik dari perkiraan, sehingga pemulihan ekonomi bisa terjadi beberapa bulan ke depan. Namun masih banyak ketidakpastian di luar Cina sehingga membuat kebijakan mesti berhati-hati dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal pasca coronavirus.